Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, dipun wacanaken Pak Kodim. Ini kalau di Jawa itu kan ada istilah semedi kegundelan lan semedi tanpa gundelan gitu. Ini kalau bicara soal semedi, meditasi sekarang menjadi dialektika di banyak tempat, bahan diskusi soal itu ya Pak Kodim ya. Dan banyak orang pengen sih bagaimana sih semedi yang benar atau meditasi yang benar, supaya kemudian kita bisa terhubung dengan diri sejati, supaya kita bisa mendapatkan aliran-aliran kecerdasan dari perpustakaan semesta lah, Tuhan dan seterusnya itu. Nah ini kita pengen mendengar dari Pak Kodim secara langsung gitu. Monggo Pak Kodim. Ya, terima kasih Mas Hendra. Jadi sebelum saya menjawab, saya perlu sampaikan bahwa saya ada buku ya yang isinya itu macam-macam meditasi. Ya. Jadi baik buku itu merupakan buku yang disebut 7 lapis kekuatan diri, atau buku yang judulnya Kekuatan Takwa, ya, atau buku yang judulnya Rahasia 10 Malam. Ya. Itu saya selalu setiap bab itu, kali ini bab 1 meditasinya seperti ini. Ya, terus nanti bab 2 meditasinya lain lagi. Ya. Nah, meditasi yang lain-lain ini semua kita sebut sebagai meditasi kegondelan. Jadi menggantungkan sesuatu, ya, gandol pada sesuatu. Ya. Nah, itu macam-macam. Ya, bisa berupa lapal, ya, bisa berupa napas, ya, dan napas itu sendiri bisa mendengarkan, ya, bunyi napas. Jadi napas itu kita tarik, kita keluar, kita fokus mendengarkan bunyi aja. Jadi nanti semakin halus bunyi itu hilang. Nah begitu hilang berarti pikiran kita itu sama dengan sudah suwung istilahnya, ya. Nah, bisa juga melatih napas itu dengan cara merasakan napas. Itu ada bedanya. Napas yang lagi ditarik sama napas yang lagi dihembuskan. Ya, dirasakan. Ya. Juga bisa, ya kan, napas itu diperhatikan dari sudut panjang pendeknya napas. Jadi kalau orang itu menarik 5 ketuk, maka harus diam 2 ketuk, terus melepaskannya 7 ketuk. Jadi supaya kotoran-kotoran itu keluar semuanya. Terus diam 2 ketuk, menarik 5 ketuk. Jadi selalu begitu, ya. Itu juga pakai pegangan. Ya, makanya meditasi kegondelan itu juga disebut meditasi nganggo cakotan, artinya ada yang dipegang, ya. Nah, semua itu sarana. Semua itu sarana. Baik. Sarana untuk mencapai apa? Untuk mencapai meditasi yang suatu hari nanti langsung tidak pakai apa-apa, ya, sudah bisa jalan. Nah, bagi netizen yang misalnya kurang paham pada meditasi di Jawa loh ya, kan meditasi itu ada caranya orang India dan sebagainya, ya kan. Yang perlu saya sampaikan yang di Jawa, orang Jawa itu meditasinya itu dibagi 3. Jadi meditasi yang paling dasar itu kita selalu memperhatikan apa yang kita lihat atau kita dengar atau kita bau, itu sudah meditasi. Ya. Jadi misalnya kita ada bau apa, sering kan kita bau apa itu, ya kan, padahal kita juga perlu, ya. Terus walah ternyata ini bau dari bangkai ini. Nah nanti misalnya ada suara apa, kita dengar, itu juga bentuk meditasi.
Nah, itu namanya di Jawa namanya maningal. Jadi meditasi ningali kan gitu kan ya. Iya, jadi ini pengalaman saya suatu hari ketika tugas dan itu berada di gunung, ya di gunung. Itu malam-malam ya. Itu ada tek begitu. Ya, ini zamannya televisi masih buat anten pipih yang panjang itu loh. Sering teman itu ketakutan karena malam-malam kan. Saya nyoba, saya dengarkan itu sampai akhirnya saya pegang apa itu pipih dari anu itu loh, kok nggak ada suara. Oh berarti di atas itu kan kena angin, sehingga ngenai tiangnya itu tek. Nah itu meditasi namanya, gitu loh, iya. Ya. Nah setelah itu meditasi berikutnya bertahap yaitu manekung. Ya. Jadi manekung itu sengaja untuk menurunkan frekuensi atau vibrasi getaran otak. Jadi kita kalau melihat begini ini kan getarannya beta. Tapi ketika saya belajar sesuatu itu kan sudah turun getarannya menjadi alfa, ya vibrasi otak itu. Terus kalau saya lagi relaksasi, ya, masuk theta, ya kan? Masuk theta. Nah di theta itulah banyak inspirasi. Nah jadi di situ terus muncul makanya orang barat cukup relaksasi. Nah, karena tujuannya untuk masuk theta aja. Iya, masuk theta. Nah, meditasi untuk mencapai theta atau semedi mencapai theta itu biasanya apa yang harus dilakukan supaya benar-benar sampai gitu, tidak hanya relaksasi. Theta itu relaksasi itu gini, boleh duduk tapi Anda lepaskan pikiran, jangan pokoknya seperti orang kalau ya tangan diletakkan di kursi ya, berbahan gitu ya, berbahan ya kan, rileks lah ya. Atau boleh dengan narik napas panjang terus mengeluarkan. Jadi kita hanya fokus narik napas panjang. Jadi selama napas panjang itu kita tarik, kita sadar menarik gitu. Ya, kan kita bernapas ini sering tidak sadar kan. Benar. Ya. Kapan masuk, kapan keluar itu kan paham. Nah, ini kita perhatikan. Terus kita lepas. Kita perhatikan, terus kita masuk, itu theta nanti. Kalau sudah terbiasa di theta, sudah terbiasa. Jadi ini sebenarnya tidak lagi dalam kondisi dipaksa, tidak. Ya, tapi kalau sudah terbiasa theta, ya, terus diiringi dengan perbuatan yang tidak membuat memori, ya. Jadi misalnya gini kan, kita meditasi sampai theta, tapi di luar kita bertengkar. Itu memori kita masuk, ganggu. Waduh, aku memang bertengkar gini. Jadi nggak bisa lebih dalam lagi gitu loh ya. Jadi kalau sudah theta dibiasakan dulu, terus saya harus ngomong yang baik supaya tidak menyakiti orang. Sebab begitu kita menyakiti itu terbawa kita, ya kan. Jadi makanya itu ada orang mengatakan, ya, kalau di dalam Islam sebenarnya sholat itu hakikatnya meditasi, tetapi kan lebih difokuskan kepada halal haramnya daripada esensi perintahnya itu. Nah, perintahnya itu sholat kalau di dalam surat 20 ya ayat 14 di situ dikatakan aqimus sholat lidzikri. Ditegakkan sholat, itu tegakkan loh ya. Jadi bukan laksanakan, tegakkan. Ya, tegakkan sholat itu untuk mengingat aku. Nah sekarang kita tanya kan, aku itu sopo? Nah, iya kan? Aku itu siapa? Ya, kalau untuk mengingat aku terus, oh ya Allah yang Maha Kuasa lah. Kita nggak pernah melihat, nggak pernah. Bagaimana bisa mengingat nggak pernah melihat? Kan nggak pernah ketahuan. Iya dong. Jadi aku itu difokuskan kepada dirinya. Jadi nggak kemana-mana. Ya, lihat bahwa napas kita itu jalannya sang aku.
nafas kita jembatan itu, menuju sang aku tadi. Iya. Jadi untuk terhubung dengan Gusti itu sebenarnya sesederhana itu. Sesederhana itu, ya. Tidak rumit. Iya. Nggak harus ikut retreat mahal-mahal ya. Nggak harus mahal-mahal, ya kan. Iya. Jadi itu. Nah, jadi cukup napas. Nah, ini itu tadi kan tetap termasuk yang pakai pegangan kegondelan. Ya. Nah, nanti terbiasa kan, entah itu bentuk relek, entah itu bentuk apa itu memperhatikan napas masuk dan napas keluar, ya kan. Pada satu titik nanti seperti orang tidur tanpa tanpa mimpi. Jadi kalau kita sudah terbiasa tidur tanpa mimpi, ya itu baru bukan lagi inspirasi yang masuk, tetapi berita alam yang masuk. Berita alam misalnya siapa itu kayak Newton terus bisa melihat apel jatuh, jadi seperti itu. Ya kalau inspirasi kan aku tak sengaja jatuhkan apel, nanti jadinya gimana? Perlu begitu. Tapi kalau sudah berita alam, ya orang Islam boleh menyebut itu ilham, ya. Karena kalau disebut wahyu marah-marah nanti. Marah-marah enggak, yang terima wahyu cuma nabi kan gitu. Nah, kita itu enggak urusan dengan istilah-istilahnya, ya. Ya, istilah itulah yang membuat kita sering bertengkar. Ya, kemarin itu saya sampaikan di dalam pengajian, ya sebenarnya mukjizat, karomah sama maunah itu ya exactly sama. Ya. Cuma ulama itu ingin memuliakan Nabi. Maka kalau kejadian itu pada Nabi disebutlah oleh ulama itu mukjizat. Gitu, kalau kepada Ahmad Koji lebih bawah itu karomah kan gitu kan. Terus kalau individu sekali maunah, ya itu orang menyebut. Cuma kita sering bertengkar, ya hanya berkaitan dengan istilah gitu, bukan esensinya. Sama meditasi itu esensinya aja. Nah, maka saya pernah ditanya, kenapa ya orang di Jawa itu kok tidak ada yoga, ya kan? Padahal agama Hindu masuk ke Jawa berapa ribu tahun. Ya, karena postur yoga itu harus sesuai dengan postur tubuh. Orang Jawa kakinya pendek disuruh nyengkelit duduk gitu ya, loro malah. Iya sih. Ya, jadi semua itu membawa kearifan, masing-masing itu bisa mendapatkan, ya, tanpa harus meniru orang dari luar. Jadi meditasi itu tidak harus kemudian memejamkan mata juga sebenarnya. Tidak harus. Cukup menyadari masuknya nafas juga udah meditasi. Kalau kita bisa menyadari ada orang lewat tidak terganggu ya sudah boleh-boleh saja. Cuma kita pejam itu kadang ada orang lewat. Nah di situ. Tapi kan, jika itu dilakukan secara konsisten begitu Pak Gojim, apa saja manfaat yang akan kita terima gitu dari sisi kesehatan, kecerdasan segala macam yang Pak Gojim ketahui gitu? Bukan begitu, tetapi kalau kita sudah sampai bisa theta tadi, memang inspirasi yang masuk itu inspirasi. Kita terinspirasi ini, ya kan? Mungkin bisnis terinspirasi, wah saya harus jualan ini. Ya, tapi kalau sudah terbiasa di theta, itu nanti turun ke delta. Nah, delta itu diumpamakan seperti tidur nyenyak. Nah, kalau di delta itu, itulah yang terungkap. Dulu kita punya bakat apa? Ini soal karma dong berarti? Ada hubungannya dengan karma. Cuma karma itu kan juga tidak bisa mekar kalau kita tidak saranai. Dari situ. Jadi kita ini seperti menyaranai, disaranai. Sehingga begitu sampai delta, kepandaian kita masa lalu langsung bisa keluar. Kita mengakses lagi gitu ya Pak Gojim? Kita mengakses lagi. Keren. Jadi seperti itu. Nah, itu baru namanya manekung kalau di Jawa. Tadi kan ada 3. Maningal itu adalah
seperti kita gandolan napas ini dan sebagainya itu tadi, terus kita sudah mulai terus membawa situasi sampai theta, yaitu manekung, ya kan? Nah, begitu manekung itu dilakukan, ya, kapan saja, di mana saja, dan kita bisa ngambil suasana yang cocok, kan ke delta nanti. Nah, kalau sudah bisa ke delta, orang Jawa menyebut maneges. Ya. Nah, maneges ini sering orang itu ngambil waktu tertentu, misalnya jam 1 malam. Ya, jadi saya ingin dapatkan sesuatu. Ya, narik sesuatu gitu. Iya, narik sesuatu. Ya, kan sudah maneges, sudah delta. Tapi kalau kita itu tidur, deltanya kan ya sekedar tidur pulas. Ya, memang orang yang bisa tidur nyenyak itu terjadilah yang namanya self healing. Self healing. Ya, jadi kalau kita bisa tidur, ya nggak usah lama-lama, 2 jam dalam 1 hari, tapi itu pulas betul, ya itu sudah self healing. Kita tetap istilahnya itu badan lalu tetap segar dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi disitulah nanti proses maneges. Maneges itu dari kata teges. Teges itu terang. Jadi di dalam kondisi terang kita ingin ya menerima apa yang sebenarnya akan diturunkan ke saya. Point of view dari meditasi atau semedi berarti membuat pikiran tenang. Tenang, ya. Cuma kalau saya bermeditasi supaya pikiran tenang, nggak tenang-tenang. Nah, terus? Nah, itu tadi cukup relaksasi, cukup ini. Poinnya di theta. Poinnya di theta. Oke, Iya. sip. Kalau saya bermeditasi supaya pikiran tenang ini kan ya, ini karena ada desire kan. Betul, ada desire gitu. Iya. Oke. Jadi itu nggak boleh ada desire. Jadi kita lepaskan. Sip. Nah, ini aku yang mumpung ketemu Pak Coach Jim, udah lama sih pertanyaan ini sebenarnya. Karena kalau kita di kampung gitu ya, kita di rumah begitu, tradisi habis orang meninggal dunia itu kan ada 3 hari Pak Coach Jim, 3 harinya, ada 7 harinya, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Aku timbul pertanyaannya itu di angka-angka itu sih. Kenapa kemudian kok bisa muncul angka-angka itu? Apakah kemudian cara leluhur untuk menginformasikan sesuatu itu dilewatkan nilai-nilai kearifan lokal seperti itu, terus kemudian kita disuruh menggalinya, atau ada opsi perspektif lain menurut Pak Coach Jim? Jadi yang pertama saya terangkan dulu ya, bahwa selamatan 1 hari, 3 hari, 7 hari, ya 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan kaulnya ya atau pendaknya istilahnya. Itu asli Jawa. Asli Jawa. Jadi wajar misalnya orang yang berpaham Islam ala Timur Tengahnya, ya itu nggak ada di dalam Islam. Ya, cuma orang itu sering tidak bisa memahami ada dan tidak dilihat dari apa. Kalau ada dan tidak dilihat dari sesuatu yang mengganggu agama, itu yang tidak boleh. Ya, kalau misalnya ya memang nggak ada yang namanya makan rawon di Arab, ya kan? Tapi kan nggak bisa kita bilang makan rawon itu bid'ah, ya gitu loh. Jadi ada dan tidak itu dilihat dari itu karena memang kondisi lokal, ya, atau sesuatu yang sifatnya itu universal. Ya. Nah, kita juga harus tahu, Mas Hendra, hakikatnya di dunia ini tidak ada yang universal. Nggak ada yang universal. Nggak ada yang universal. Ya, universal itu artinya kan satu dan berlaku untuk semuanya. Nah, kita hidup itu sama manusianya saja sudah tidak universal. Misalnya golongan darah misalnya. Iya kan? Kan ada yang A, ada yang AB, ada yang anu, ya. Itu pun tidak bisa bahwa golongan manusia di dunia kalau A pasti sama A, ternyata tidak juga. Oh, kalau A yang ini masih mengandung positif resus loh, ada semacam itu gitu. Jadi nggak ada yang universal itu. Ya.
Cuma manusia di dalam berinteraksi membuat supaya mendekatkan hal-hal yang kira-kira itu bisa diterima bersama. Jadi di situ. Jadi kalau dari sini dilihat ini, ya orang mungkin mikir berarti nggak ada dong, kebenaran absolut dong. Ya kalau di dunia ya nggak ada. Ya, kalau kita bilang kebenaran absolut cuma Tuhan, nah kita di dunia kan berurusan dengan hal-hal yang ada di dunia. Al-Quran bisa kita baca, dengan Mas Hendra baca, nanti penafsirannya berbeda. Jadi kan nggak bisa diabsolutkan gitu. Makanya yang ada universal itu hakikatnya tidak ada untuk kehidupan manusia. Ya. Jadi manusia hanya bisa hidup selaras dengan lingkungannya. Ya, lingkungan lain belum tentu cocok. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini orang itu terus menemukan itu di serat Jawa kuno itu, ya itu ada orang yang berusaha memperhatikan ya dengan kemampuan apa itu penglihatan batinnya itu diperhatikan. Kalau ternyata baru meninggal 1 hari itu kondisi jiwa bagaimana? Nah, oh ternyata baru ngelilir. Jadi 1 hari itu jiwa itu baru sadar, loh aku mati yo ini. Nah, supaya dia tidak linglung, maka terus orang mendoakan. Nah, seperti yang lalu, kalau 1 orang berdoa, ya belum tentu diterima. Tapi kalau banyak orang berdoa, masa 1 pun nggak ada yang diterima. Ya. Nah, begitu diterima, dia sudah bisa jalan ke berikutnya. Ya, jadi itu istilahnya mau lepas dari yang di apa? Jadi alam watala. Alam watala itu sampai 3 hari. Alam watala. Iya, alam watala itu alam yang baru jiwa itu baru keluar dari tubuh. Itu dia masih bisa melihat di sekitar. Iya, masih. Nah, itu kan itu sampai 3 hari. Tapi kalau dia bingung, bisa nyantol bukan hanya 3 hari, tahunan, iya gitu loh. Makanya dilakukan 3 hari lagi selamatan. Jadi di situ, ya kan. Nah, dia kan mulai lepas. Mulai lepas itu dalam 7 hari ini dia mencari sebenarnya saya kemana, ya kan, supaya tidak bingung 7 harinya didoakan lagi supaya lolos fase-fase berikutnya. Masuk fase berikutnya. Jadi itu seperti itu. Nah, nanti ketika agama dari luar itu datang, kan agama yang kita terima sekarang ini kan agama yang dari luar semuanya. Menyesuaikan, cuma yang diubah adalah jenis bunyi doanya. Jadi seperti itu, gitu. Oke. Nah, itu keterangan itu sudah saya sampaikan baik di buku Syekh Siti Jenar, ya, Makrifat Kehidupan, dan juga Kasunyatan 1, ya. Jadi nanti para netizen kalau beli buku Syekh Siti Jenar Makrifat Kasunyatan jilid 1 itu ketemu orang tahap naik-naikan itu. Apa judulnya tadi? Syekh Siti Jenar, ya, Kasunyatan Makrifat Kasunyatan jilid 1. Syekh Siti Jenar Makrifat Kasunyatan jilid 1. Teman-teman nanti ya. Ngaji Roso akan borong buku-bukunya Pak Kojim. Jadi teman-teman nanti bisa beli di Ngaji Roso semuanya. Tadi aku sudah komunikasi sama penerbit ya, karena banyak yang tanya, Mas mau beli bukunya Pak Kojim gitu ya. Oke, kita lanjutkan, lanjut Pak Kojim. Terus kemudian ya kan di buku Sunan Kalijogo juga sudah saya sampaikan. Cuma yang di Makrifat Kasunyatan tentu lebih luas ya, karena kan nulisnya juga lebih belakangan. Tapi misalnya belum bisa nemukan yang Makrifat Kasunyatan lewat Tokopedia atau Shopee dan sebagainya, ya buku Sunan Kalijogo, ya di situ perihal selamatan. Nah, nanti ada. Jadi babnya itu bab selamatan. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini terus-menerus dilakukan oleh orang Jawa, terserah agama apapun yang masuk.
Ya, makanya orang Kristen di Jawa juga pakai selamatan. Betul. Ya. Jadi nggak bisa karena itu untuk harmonisasi sosial kan. Jadi di situ. Ya. Nah, disinilah kita perlunya bahwa agama itu ya akan semakin indah, akan semakin menjadi rahmat kalau bisa bertemu dengan budayanya. Jadi di situ gitu. Keren ini. Jadi bisa indah, bisa kan dengan selamatan itu terbentuklah sistem komunikasi ketemu langsung. Ya, nggak bayar, ya kan bisa ketemu bareng. Yuk beli teman-teman bukunya ya.